Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian pagi hari ini? Mudah-mudahan walaupun dari malam hari sejak tadi malam kita mendengar suara hujan yang sangat deras, bahkan hujannya cukup lama membasahi perkampungan kita, ya, tempat kita tinggal, sehingga udaranya menjadi sejuk dan dingin. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan niat kalian untuk menuntut ilmu, untuk belajar walaupun secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara online. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan manfaat dunia dan akhirat, ya. Dari kelas 4A, 4B, dan 4C, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, semangat yang tinggi untuk selalu menuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Bapak dan Ibu guru kalian semua dengan berbagai disiplin ilmu yang diberikan oleh guru-guru kalian. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dunia dan akhirat, dan pembiasaan kalian di pagi hari berupa sholat duha, membaca Iqra atau Al-Quran, semuanya diterima, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi amal ibadah kalian diterima, berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bundanya juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan mencari rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal, dan guru-gurunya juga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semangat untuk selalu mengajar kalian, mendidik kalian untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan materi tentang yaitu dengan judul Tantangan Dakwah Nabi Muhammad. Ya, judulnya Tantangan Dakwah Nabi Muhammad. Kalian bisa lihat di buku paket halaman 8, mulai dari halaman 8, halaman 9, halaman 10 dan selanjutnya, ya. Itu materinya tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, kenapa materinya tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad? Karena di awal berkembangnya Islam di tanah Arab, masih banyak orang-orang Arab yang menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, ya, menyembah pohon-pohon besar yang dianggap serem, banyak hantunya, menyembah sungai, ya. Tapi yang paling terkenal, yang paling banyak dilakukan oleh orang-orang Arab adalah mereka selalu menyembah patung atau berhala, ya. Patung yang terbuat dari batu-batu, dari kayu-kayu, dari besi, dari perunggu, ya. Dari berbagai batu yang ada atau besi yang ada itu menunjukkan mereka dari berbagai kalangan, ya. Buat orang-orang yang miskin, mereka bikin patungnya atau Tuhan mereka sembah itu dari kayu, ya. Dari golongan kelas menengah ke atas, mereka membuat patungnya dari besi atau dari perunggu, ya. Gitu, ya. Bahkan yang sangat miskin, mereka membuat patungnya dari terigu, begitu, ya, karena saking ingin menyembah patung. Padahal kalian kelas 4A, 4B, 4C, bahkan yang lainnya pasti tahu, ya, bahwasanya menyembah patung itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patung itu dibuat kok malah disembah. Alangkah bodohnya. Makanya pada zaman itu disebut juga dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Mereka bikin patung dari kayu, dari batu, dari besi, diukir sedemikian rupa menjadi patung yang sangat besar, tinggi-tinggi, ya. Ada di antara patung-patung tersebut Hubal, Manat, ya, Lata dan Uzza. Itu patung-patung yang tingginya itu sampai 6 meter, ya, besar-besar patung tersebut. Berada di Mekah, Sofa dan Marwah, di Ka'bah, itu patungnya sebanyak kurang lebih 360 patung disembah. Padahal semuanya buatan tangan mereka sendiri. Jadi disebut zaman kebodohan karena mereka menyembah sesuatu yang mereka buat. Padahal mereka seharusnya menyembah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum agama Islam datang, mereka sudah hidupnya kacau balau, ya.
sudah tidak mengetahui mana agama yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut agama Hanif, ya, itu mereka sudah kehilangan jejak, sudah jauh, ya. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bahkan mereka mengikuti hawa nafsu yang dibawa oleh iblis, oleh setan, untuk jauh dari agama Islam, jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya Allah, sehingga mereka nanti akan dijerumuskan oleh iblis, oleh setan, masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk materi pagi ini Pak Guru bacakan, ya. Nah, di antara ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, ya. Tadi kan ada judulnya tantangan Nabi Muhammad, ya. Nah, di sini ada ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bagaimana ketabahannya Pak Guru? Nabi Muhammad itu tabahnya bagaimana? Tabahnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah itu selalu jujur. Dan selalu tabah dalam berdakwah. Jujur dan tabah. Jadi dia mengatakan yang difirmankan Allah melalui malaikat Jibril, firman-firmannya yang terdapat di dalam Al-Quran, diucapkan apa adanya. Dia tidak pernah takut, nggak pernah gentar, nggak pernah risau, nggak pernah takut diteror atau disiksa oleh orang-orang kafir, ya. Karena Nabi Muhammad juga dilindungi oleh paman dan istrinya yang sangat berpengaruh di tokoh masyarakat kaum Quraisy. Siapa dia? Dia adalah Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah yang selalu menjaga dan melindungi Nabi Muhammad dari ancaman orang-orang kafir Quraisy, ya. Karena tantangannya sangat banyak. Bahkan Nabi Muhammad itu taruhannya bisa nyawa dalam menghadapi tantangan orang-orang kafir Quraisy, ya. Banyak pengikut beliau yang disiksa, ya, diseret-seret dengan kuda, ditarik dengan kuda. Alangkah sedih dan menyakitkan, ya, sedih dan menyakitkan, bahkan menakutkan. Tapi mereka tidak surut. Banyak di antara mereka yang mati dalam keadaan Islam, ya. Ada yang dibakar, ada yang ditusuk dengan tombak tubuhnya, ya. Tombak yang telah dibakar dengan api yang sangat merah dan panas ditusuk ke tubuh mereka sehingga mereka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mujahid fillah, orang yang membela agama Allah, mati dalam keadaan fi sabilillah, yaitu mempertahankan agama Allah, ya. Tidak sampai di situ saja. Baik, yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Nabi Muhammad nggak pernah putus asa. Selalu bekerja, selalu berusaha. Selalu mengadakan usaha-usaha dalam berdakwah supaya agama Islam tersebar luas di tanah Jazirah Arabiyah, ya. Di tanah orang-orangnya Arab, ya. Karena beliau juga kan orang Arab, orang Quraisy, dari suku Quraisy, ya. Yang ketiga yaitu tantangan dakwah yang datang dari orang-orang kafir Quraisy. Di antaranya adalah yang pertama yaitu tantangan dakwah yang datang dari orang-orang kafir Quraisy, di antaranya satu, tantangan dari Abu Lahab. Siapa sih Abu Lahab? Abu Lahab adalah salah satu dari pamannya Nabi Muhammad yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sampai dia mati, ya. Bahkan beliau pernah menimpuk jidat atau kening Nabi Muhammad dengan batu. Ya, karena dia tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. Kalian pasti tuh udah hafal tuh surat Al-Lahab tuh, ya kan? Ayatnya terdiri dari 5 ayat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Nah, di dalam firman Allah tersebut, surat Al-Lahab, itu terjadi di Bukit Sofa. Bukit Sofa ketika Rasul sedang menyampaikan dakwahnya, mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah, tidak menyembah patung, tidak menyembah berhala. Tiba-tiba Abu Lahab berdiri dan menimpuk Nabi Muhammad dengan batu sehingga kening Nabi Muhammad luka lantaran ditimpuk oleh Abu Lahab yang jahat tersebut.
Akhirnya Allah turunkan melalui malaikat Jibril sebuah surat Al-Quran, yaitu surat Al-Lahab. Surat yang tadi Pak Guru membaca, yang tadi Pak Guru bacakan, di situ menceritakan kedurhakaan dan kejahatan Abu Lahab beserta istrinya, anaknya, serta hartanya. Ya, tidak bermanfaat hartanya Abu Lahab. Tidak ada gunanya hartanya yang banyak. Abu Lahab itu adalah seorang tokoh kafir Quraisy, paman Nabi Muhammad, yang tubuhnya tinggi besar, ganteng ya, wajahnya sangat tampan dan keren, ganteng ya. Makanya disebut Abu Lahab, artinya bapak yang sangat pemarah, api yang bergejolak ya. Dia bersama orang-orang kafir lain tidak menerima ajakan Nabi Muhammad untuk beriman ya. Jadi sampai dia mati, dari hidup sampai mati hartanya tidak bermanfaat karena selalu memusuhi dan mencelakai Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya yang jahat. Sehingga sahabat-sahabat Nabi Muhammad banyak yang luka, banyak yang meninggal, banyak yang wafat karena kejahatan daripada orang-orang kafir Quraisy ya. Abu Lahab pun akhirnya diancam oleh Allah bahwa dirinya, istrinya, anak-anaknya dan hartanya akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian bisa baca di dalam surat Al-Lahab. Yang kedua, anak-anakku sekalian, tantangan yang datang dari Utbah bin Rabi'ah. Tokoh kafir Quraisy, sahabat daripada Abu Lahab yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Apa bujukannya? Bujukan beliau terhadap Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad meninggalkan daripada ajaran Islam, yaitu berupa harta, tahta, dan wanita. Apa itu harta? Harta adalah Nabi Muhammad diberikan harta sebanyak-banyaknya oleh orang-orang kafir Quraisy, dikumpulkan harta yang banyak. Nabi Muhammad dijadikan raja oleh orang kafir Quraisy, tapi dengan syarat jangan menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad menolak karena dia mendapatkan perintah wahyu dari Allah bukan untuk mendapatkan harta yang banyak, ya. Ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Harta yang begitu banyak dari orang kafir Quraisy, ingin dijadikan raja yang paling ditakuti, yang paling disegani di tanah Arab, Nabi Muhammad tidak mau. Itu yang pertama, mau dikasih harta. Yang kedua, dikasih tahta, kedudukan, ya. Yang pertama harta, diberikan harta yang banyak, Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua tahta, dijadikan raja, ya, dijadikan seorang pemimpin yang terbesar di tanah Quraisy, ya, dengan harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi sebagai raja. Yang ketiga, dipilihkan wanita-wanita cantik di tanah Quraisy sebanyak 100 orang, yang cantik-cantik dipilih untuk dinikahkan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak mau, semuanya ditolak. Hartanya ditolak, tahta kerajaannya ditolak, wanita-wanitanya ditolak karena Nabi Muhammad tidak mau menerima semua itu karena dia berdakwah hanyalah untuk menerima keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan orang-orang kafir Quraisy penyembah berhala, patung dan yang lainnya adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menerima ajaran yang mulia Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Yang ketiga, kaum kafir Quraisy memboikot. Usaha yang ketiga yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy adalah memboikot. Pak Guru, boikot itu apa sih boikot? Boikot, wah, jangan boikot itu boboiboy naik angkot. Wah, bukan itu ya pengertiannya. Boikot artinya adalah, boikot itu artinya mengasingkan Nabi Muhammad bersama pengikutnya umat Islam di sebuah lembah yang disebut lembah Syi'ib. Lembah Syi'ib atau disebut lembah maut, lembah kematian. Ya, di perkampungan pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi di sebuah lembah yang sunyi, yang jauh. Ya, diboikot itu, diasingkan orang-orang Islam bersama Nabi Muhammad selama 3 tahun. Tidak boleh bekerja sama dalam hal perdagangan. Tidak boleh menjalin persaudaraan dengan orang kafir Quraisy. Padahal banyak orang Islam yang sudah Islam itu sebetulnya mereka bersaudara dengan orang kafir. Cuma keyakinan mereka berbeda, ya. Nah, agama mereka berbeda. Mereka penyembah berhala, pengikut Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad beragama Islam.
Mereka beda keyakinan, akhirnya diasingkan oleh para pemimpin Quraisy di sebuah lembah namanya lembah Syi'ib, lembah maut, lembah kematian. Perkampungannya paman Nabi Muhammad, ya. Gitu. Jadi 3 tahun tuh lamanya, tidak boleh menikah, tidak boleh saling berdagang, tidak boleh berjual beli, tidak boleh barter, nggak boleh mengadakan hubungan persaudaraan, ya, hubungan kerjasama, semuanya dilarang sama orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya papan daripada pemboikotan yang ada digantung di pintu Ka'bah selama 3 tahun dimakan rayap. Dan dari orang-orang kafir Quraisy banyak juga yang kasihan sama orang Islam, sehingga semua umat Islam pada saat itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat menderita kelaparan. Kenapa? 3 tahun mereka tidak boleh berdagang, tidak disuplai makanan minuman oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka sebenarnya masih bersaudara, ya. Akhirnya mereka menderita kelaparan, sakit, bahkan ada yang mati, ya. Sampai di sini materi dari Pak Guru, nanti kalian bisa baca lanjutkan di rumah dari halaman 12, halaman 13 bahkan selanjutnya, ya. Kalaupun nanti belum dibaca, cukup yang Pak Guru jelaskan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena Allah, semangat karena Allah, sehat karena Allah, semuanya kita bekerja semua karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa yang kita lakukan mendapatkan pahala yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.